Berdiri. Sebelum kita belajar, banyak kita udah mulai. Supaya menemukan rasa cinta kita ke tanah air, Bapak mohon untuk berdiri dulu semua sebentar. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum dimulai, Papa mau mengabsen dulu. Hari ini adalah 7. Gimana, masih semangat belajarnya? Apika, hadir. Aiman, hadir. Aldi, ada. Alki, ada. Aprilia, ada. Arya, Arya Gaisan, sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Dika Sanjaya, ada. Dila Askia, hadir. Gimana hari ini, masih semangat belajarnya? Masih. Sekarang kita belajar apa? Matematika. Nah, sebelumnya kita ataupun pernah kita belajar di pertemuan sebelumnya itu tentang berpikir komputasional. Kita lanjut ke materi yang berikutnya setelah berpikir komputasional. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan materi, Bapak ada explaining dulu seperti biasa. Masih ingat gak explainingnya? Masih. Nah, masih. Di sini coba kita lihat. Nah, di sini ada
dipelajari seperti biasa. Ada kelompok A, B, A, B. A untuk yang nanya, B untuk yang menjawab. Begitu pula untuk yang ini. Siap? Siap. Masih ingat ininya? Masih. Siap. Siap? Siap. Yang semangat ya? Ya. 1, 2, 3. Ini namanya jari apa, Dek? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Lanjut. Ini namanya jari apa, Dek? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Lanjut. Ini namanya jari apa, Dek? Ini namanya jari teman. Ya, terus. Apa kata jari teman? Sayang kalau belajar jangan lemah. Terus. Ini namanya jari apa, Dek? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Yang terakhir. Ini namanya jari apa, Dek? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan pusing. Ya, tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi ini pada ekspresi ini selama pembelajaran ini udah ada dikaitkan. Selama pembelajaran nanti kita bikin kesepakatan sesuai dengan lagu yang ada di sini, ya. Yang pertama, kalau belajar jangan ngobrol. Siap ya? Ya, nanti harus tetap fokus. Yang kedua, kalau belajar nggak boleh ngantuk. Yang ketiga, kalau guru lagi menerangkan atau temannya lagi diskusi, kalian nggak boleh. Nah, yang berikutnya, apalagi ini? Nggak boleh nangis ya. Ngapain nangis ya? Nah, yang terakhir, kalian diharapkan selama pembelajaran tidak pusing. Tadi kalian sarapan dulu kan di rumah? Bagus, nah itu. Sarapan ya. Nah itu untuk kesepakatan. Nah, sebelumnya kalian telah mengisi survei gaya belajar, ya. Jadi Bapak akan menampilkan hasil dari survei gaya belajar kalian. Jadi kalian gaya belajarnya nanti ke arah mana ya? Nah nanti di sini kita lihat. Nah ini udah ada persentasenya. Di sini yang paling banyak itu adalah visual, ya visual. Nah di visual yang keduanya adalah audio. Yang ketiganya adalah kinestetik. Nah untuk yang visual ini kan udah dikelompok berdasarkan kriteria gaya belajarnya ya. Untuk visual dibagi dua kelompok karena terlalu banyak. Nah untuk yang kinestetik dan audio, nah itu baru satu kelompok. Nah masih ingat yang mana yang visual, Cung? Nah ini ya, visual 1. Yang belakang visual 2. Yang ini audio, yang itu kinestetik. Bapak kasih nama aja kelompoknya. Yang ini kelompok P1. P1 itu apa? Visual 1. Yang belakang kelompok P2. Ya. Yang ini A1, yang itu K, ya, K1. Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan, Bapak pengen mengetahui sejauh mana kesiapan belajar terhadap materi yang akan disampaikan sekarang. Untuk ininya,
Papa mau ngasih link. Siapa HP-nya? Mana HP-nya? Pak HP, coba diangkat tangan HP-nya. Nah, udah siap HP-nya? Nah, Bapak akan dikirim dulu ya. Nah, kita tunggu yang masuk depannya. Nanti yang juara 1 siapa? Ingin tahu? Ayo. Nah, baru 2 yang masuk. 3. Nah, kelihatan. 4. Terus siapa lagi yang masuk? Siap ya? Yang belum masuk nyusul aja. Menyusul nanti. Kalau Bapak mulai sekarang, nanti handphone kalian bakal menunjukkan waktu dari 3 sampai 0. Kalau udah 0, kalian dikerjakan ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo. Nah, itu klasemennya. Masuk. Selesai. Coba. Nah, siapa yang pertama? Ketika pilihan warna yang ke-1 Ilham. Nah, berarti kalian sebelum masuk ke sini kalian sudah ada pengetahuan tentang itu ya. Nah, mudah-mudahan setelah belajar dengan Bapak, pengetahuan kalian semakin meningkat. Nah, nanti di akhir pasti ada game lagi. Untuk pembahasan materi ini, Bapak mau tanya ya. Pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Benar kan? Ya, sekarang Bapak komputer. Nah, sekarang kegiatan apa saja yang sering menggunakan komputer? Ayo, kegiatan apa saja? Ya, bentar. Kegiatan apa aja biasanya? Ya. Oh iya. Nah, pekerjaan kantoran, contoh seperti mengetik dokumen. Sekarang kan di kantor-kantor membuat laporan, mengetik dokumen, surat itu pasti menggunakan komputer. Nah, ada lagi. Nah, apa? Coba. Nah, perbankan dan kasir toko, jelas. Yang berikutnya, perangkat komputer apa saja yang pernah kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Nah, coba apa? Desktop, PC, dan smartphone. Nah, desktop, PC, dan smartphone. Ada lagi? Nah, boleh. Siapa apa? Apa? Laptop dan tablet. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Yang berikutnya coba, menurut Anda apa saja komponen pendukung pada komputer? Nah, ya, apa coba? Keyboard, mouse, printer, scanner, speaker. Nah, yang pertama tadi apa? Keyboard. Yang kedua, mouse. Mouse itu yang kayak tikus ya, buat digerak-gerak. Yang berikutnya tadi apa? Scanner. Terus speaker. Nah, tepuk tangan buat kalian yang Nah, Bapak akan menerangkan tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah materinya tentang sistem komputer. Tujuannya yaitu melalui kegiatan ini kalian dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Nah, mudah-mudahan setelah belajar ini kalian lebih memahami lagi tentang komputer serta komponen-komponennya. Ya. Karena udah dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Nih,
Bapak bakal untuk materinya yang visual. Mana bisa tuh? Kelompok bisa tuh mana? Ya. Disiapkan buku tulisnya sama alat tulisnya. Coba. Nah, ini materinya silakan kalian rangkum ya. Ya. P2 mana P2? Ini kalian rangkum ya. Mulai dari nah, ini. Nah, tiga ya. Boleh. Terus yang A1. Yang K1 mana? Ini ya. Untuk yang K1 ini kalian pakai sama dengan yang bawahnya. Ini dirangkum. Kalau yang ini nanti setelah hasil materi ini kalian cocokkan gambarnya yang ada di belakang. Untuk A1. Nih, A1 siapa HP-nya? Dilakukan. Nah. Ya. Ya. Sama dah. Bosan berarti tentang apa judulnya? P2 gimana P2? Ada kendala gak? Simak baik-baik ya. Kelompok P1 mana? Nah, kelompok P2. Kelompok A1. Kelompok K1. Dari semua media yang Bapak berikan, baik itu P1, P2, A1, K1, itu materinya adalah sama. Cuma media yang diberikan itu beda. Nah, kita perhatikan. Barusan kalian telah menyimak materinya tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk memproses informasi, menyimpan data, menghasilkan output, dan memungkinkan interaksi dengan pengguna. Jadi sistem komputer itu adalah gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras? Jadi apa perangkat keras? Nah, perangkat keras itu adalah perangkat yang memiliki fisik dan dapat perangkat itu perangkat keras istilahnya disebut dengan hardware. Nah, sekarang ini hardware tadi apa saja yang termaksud hardware pada komputer? Contoh. Yang pertama speaker, yang kedua monitor, yang ketiga joystick, betul. Apalagi? CPU, betul. Speaker, mouse, apalagi? Keyboard. Kelompok ini ada nggak? Apa? Mousepad, betul. Pokoknya hardware itu adalah perangkat berupa fisik, ya. Nah, contohnya di sini ada gambarnya. Ada speaker, ada apa ini? Yang buat kamera itu? Webcam. Tahu webcam? Buat apa webcam? Kamera. Kalau di handphone itu kan udah ada kamera otomatis ya. Nah,
kalau di laptop atau di komputer kita harus memasang webcam supaya kita bisa berinteraksi dengan video nantinya ya. Yang berikutnya, kalau ada hardware pasti ada software. Kalau software itu apa? Perangkat lunak, itu aplikasi pada komputer. Contoh software apa aja coba? Hah? WhatsApp, apa? Microsoft, apa lagi? Spotify, betul. Google Play, YouTube, apa lagi? Hah? Game, betul, game. Nah itu kan sama software. Kalender bisa. Jadi software itu program pada komputer ataupun aplikasi. Sekarang yang K1 nih, ini namanya apa? Speaker. Maksudnya input, output atau proses? Output. Kenapa output? Karena mengeluarkan suara. Yang P1 ini apa? Mouse maksudnya ke kategori mana? Input. Kenapa input? Nah, karena untuk mengembangkan. Nah, betul. Nah, gitu. Tepuk tangan buat kalian. Coba ada di sini ada permasalahan cerita. Nah, ada cerita. Coba siapa yang baca? Nah, boleh. Nih di sini di buku informatika dari Kemdikbud halaman 97 ya. Coba dibaca. Perangkat keras komputer karena berupa objek fisik dapat menjadi halus karena terpengaruh suhu panas dan dingin. Tepuk tangan buat teman kalian. Coba yang pertama, Bapak bertanya, jika kalian menggunakan laptop, apa upaya Anda supaya laptop atau komputer tersebut tidak mudah cepat rusak? Nah, coba gimana? Ya. Betul. Nah, ya tepuk tangan buat teman kalian. Ada yang makan? Nah, sampai pembahasannya barusan ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Ada? Oh iya, silakan. Apa masalah terjadinya komputer atau laptop error? Nah, apa masalahnya komputer atau laptop error? Masalahnya apa? Yaitu tadi, pertama kalian menggunakannya harus bijak. Artinya, kalau kalian menyalakan atau mematikan komputer, jangan langsung dipijit. Kalau mematikan komputer itu nggak boleh langsung dipijit tombolnya. Itu pasti 99% pasti bakalan error. Ya. Mematikan komputer tidak sama dengan mematikan TV. Nah, sampai sini paham? Saya tanyakan? Tidak? Kalau tidak, Bapak akan memberikan tugas KPD. Nih, di sini dibikin, ditulis nama kelompoknya sama anggotanya. Nah, kalian gunakan gadget kalian untuk mencari bahan materi ya. Betul? Iya, ini kan komputer nih. Ya, ada? Coba kelompok K1 mana K1? Ya, coba dibaca hasil dari diskusinya. Yang K, kompotennya. Sampailah. Sampai RAM ya. Enggak.
berdiri coba. Ya. Tepuk tangan buat kelompok K1. Ya, terus. Ya, tepuk tangan buat A1. Kesimpulan dari yang barusan kalian diskusikan, pada dasarnya kalian ketika mau beli laptop atau komputer itu tidak mesti harus paham. Ya. Nah, karena beli komputer itu sesuai dengan kegunaannya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada pilihan A, B, dan C. A itu pilihannya apa? Yang B? Yang C? Kalian pilih yang A, B, atau C? Terima kasih buat kalian. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah, sekarang kumpulkan lembar kerjanya yang tadi. Sambil Bapak mau menilai hasil evaluasinya, Bapak mau ngetes lagi kalian yang terakhir. Silakan. Ya, Bapak sampai dulu. Itu benar ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo. 4, 3, 2, 1. Akhiri. Siapa yang juara satunya? Peringkat sampai ke bawah. Ya, tepuk tangan buat kalian yang sudah mengerjakan. Nah, ini Bapak mau menginformasikan hasil dari kerja kelompok yang tadi. Nilainya berapa? Nilai yang paling tinggi diraih oleh kelompok dengan skor 95. Diraih oleh kelompok P2. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Nah, perhatikan yang kelompok yang lain jangan patah semangat. Kalian masih bisa tetap belajar. Gunakan materi yang barusan disampaikan buat aktivitas nanti pada kegiatan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita perhatikan dulu untuk pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah akan masuk kepada pembahasan tentang bilangan biner, ya. Tetap semangat kalian buat belajarnya, jaga kesehatan dan selalu aktif dan bijak menggunakan handphone ataupun gadget, ya. Mungkin pertemuan dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita lebih seru lagi, ya. Silakan KM di baca doa. Ya, Belum kita pulang.